Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berkaitan dengan kemerdekaan, sebagai ibu-ibu, kita pun harus merasa merdeka di dalam memanage keuangan, ya. Karena biasanya nih ada sebagian ibu-ibu yang merasa keteteran di dalam merapikan atau memanage keuangannya, sehingga baru pertengahan bulan ternyata dana untuk konsumsi sudah habis atau tinggal sedikit. Bagaimana menyiasati agar target bulanan itu terpenuhi, bahkan kita memiliki saldo sebagai tabungan kita? Maka ada 3 tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, saat gaji cair atau ketika gajian, maka kita harus mengalokasikan 3 dana itu. Yang pertama, 70% dari gaji kita alokasikan untuk keperluan bulanan. Keperluan bulanan ini harus kita catat dengan cermat, dan kita harus mendisiplinkan diri membeli apa yang kita butuhkan dan sesuai dengan rencana awal. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak mendesak, sebaiknya kita harus memiliki daya tahan atau kita menahan diri ya untuk tidak tergoda untuk membelinya. Kemudian yang kedua, kita mengalokasikan 8% dari penghasilan kita untuk infak dan sedekah, karena itu adalah investasi akhirat kita. Dan yang ketiga, kita alokasikan 12% sisanya tadi untuk investasi jangka panjang kita. Karena investasi jangka panjang berarti dana yang 12% ini ketika kita sudah menyimpan atau membelikan sesuatu, tidak boleh lagi kita ingat atau kita simpan dan kita lupakan. Nah, untuk investasi jangka panjang, yang paling baik adalah investasi logam mulia. Saya pribadi memilih logam mulia EOA Gold, ya. Untuk EOA Gold ini ada beberapa varian. Yang pertama dalam berat 0,1 seperti ini ya. Kemudian ada yang beratnya 0,2 gram, ada yang beratnya 1 gram, ada yang beratnya 2 gram, dan ada yang 5 gram. Kenapa kita investasi logam mulia ini? Kelebihannya, dengan membeli ini, kita bisa menyentuhnya, bisa menyimpan sendiri, dan ketika kita merasa cemas, galau, atau sedih, kita bisa melihat sebagai hiburan ya. Biasanya mama tuh suka yang kuning-kuning ya. Ya. Kemudian yang kedua, kelebihannya terjangkau ya. Jadi yang untuk 0,1 gram, karena ini kebetulan harga emas lagi naik, jadi dibanderol dengan harga 100 lebih saja. Nah, sementara yang 12% itu, kalau misalnya gajinya sekitar 4.700.000-an, bisa membeli yang 0,2 gram sebanyak 2 keping yang seperti ini. Kalau gajinya lebih tinggi, bisa lebih besar dari ini, bahkan bisa membeli 1 gram. Nah, seperti tadi saya katakan di awal, ketika kita sudah membeli emas, karena ini untuk investasi jangka panjang, maka jangan diingat-ingat supaya kita tidak tergoda untuk menjualnya. Kenapa? Karena ketika kita membeli emas atau logam mulia, hari ini misalnya kita beli, kemudian besok kita jual, itu jatuhnya rugi. Supaya untung, bagaimana caranya? Minimal kita jual itu setahun kemudian atau 2 tahun kemudian. Paling bagus lagi, kalau ingin merasakan manfaatnya, kita jual 10 tahun kemudian. Karena di situ kita baru bisa merasakan manfaat dari investasi tersebut. Sangat berbeda kalau misalnya kita hanya investasi dalam bentuk uang ya. Jadi ketika kita investasi logam mulia ini, dengan serta-merta kita mengamankan aset kita, kita memberi rasa nyaman untuk diri kita, memberikan rasa tenang untuk keluarga kita, dan kita memiliki rencana dan mimpi-mimpi untuk jangka panjang. Baiklah ibu-ibu muda semua, yuk mulai sekarang kita rapikan manajemen keuangan kita,
semangat berinvestasi, dan pilihlah logam mulia sebagai investasi jangka panjang kita, agar di hati kita bisa merasakan kemerdekaan finansial. Selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.